Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SMSM atau Selamat Sempurna Tbk. Jadi ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan. Di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Edi Hartono. Lalu ada direktur keuangan dan akuntansi. Di sini ada Andri Pribadi. Untuk nama kantor mereka adalah di Warna ADR Jambu Raya 1 nomor 1 Jakarta Utara. Jadi ini ada di Wisma ADR ya. Untuk apa nama kantor mereka? Ini bahkan ada disebutkan juga untuk alamat rumahnya, ada di Temanggorol dan lain-lain. Lalu di sini dia dikatakan ini laporan keuangannya nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya rupiah, berarti nanti kali nolnya tambah 6 aja ya. Dia lebih gampang. Untuk kas dan serta kas, kalau kita lihat di sini dia meningkat dari 1,1 triliunan sekarang menjadi 1,2 triliunan. Oke, cukup bagus. Piutang usaha ini berkurang sedikit. Ya, berhasil meningkat. Persediaan kalau kita lihat di sini ini bahkan meningkat ya. Meningkat kurang lebih sekitar 86 miliaran kalau kita lihat di sini. Total asetnya pun bahkan meningkat, cukup bagus sih menurut kami. Dari 4,5 triliunan sekarang menjadi 4,8 triliunan. Tadi persediaan dia meningkat 80 miliaran, kemudian ini total asetnya juga meningkat. Tapi nanti kita lihat ini hutangnya gimana ya. Ini hutang usaha, ini hutang usaha meningkat juga ternyata. Meningkat juga, utang bank jangka pendek dia meningkat. Pokoknya total hutangnya itu dari 944 miliaran sekarang menjadi 986 miliaran. Berarti terdapat peningkatan kurang lebih 40 miliaran ya. Tapi persediaan 80 miliaran, ini hutangnya meningkat 40 miliaran. Ini kemungkinan ekuitasnya seharusnya meningkat lebih tinggi sih kalau menurut kami jika dibandingkan dengan asetnya ya. Nanti kita lihat di sini gimana dengan ekuitasnya sendiri. Apakah ekuitasnya lebih banyak atau gimana? Tetapi kalau kita lihat di sini juga, ini total liabilitas jangka pendek dia lebih banyak daripada total liabilitas jangka panjang. Saya ini berarti dia perlu membayar lebih cepat ya. Kalau cash flow-nya bagus, oke sih. Total ekuitas dari 3,6 triliunan menjadi 3,8 triliunan, berarti dia meningkat lebih banyak ya. Kurang lebih 200 miliaran, ini cukup bagus sih menurut kami. Penjualan neto, dia menurun. Walaupun semua tadi rata-rata meningkat, data penjualan neto itu berkurang. Dari 1,2 triliunan menjadi 1,1 triliunan, beban pokok dia berkurang. Nah, jadi dia tanpa menjadi lebih banyak. Kemudian beban penjualan ini semua bahan umum dia meningkat. Beban operasional pun meningkat. Penghasilan keuangan, dia setidaknya oke sih. Kan dia meningkat cukup banyak. Pokoknya labanya dari 245 miliaran sekarang menjadi 233 miliaran. 245 menjadi 233. Ini kita lihat dulu gimana dengan pembayaran kepala pemasoknya. Bahkan kepala pemasok lebih tinggi dari 583 miliaran menjadi 608 miliaran. Nah, jika kita di sini ya, tadi kan labanya itu beda sedikit saja. Kemudian selain itu dia persediaannya meningkat dari 80 miliar ya. Nah, lalu dia ini pembayaran kepala pemasok meningkat. Berarti kalau mau dibilang walaupun dia terlihat laba yang menurun, sebenarnya ini bagus sih. Ini berarti kalau dia beli persediaannya gak gitu banyak, yang beli seperti tahun lalu, berarti labanya bisa jadi menjadi lebih banyak ya sebenarnya, menjadi lebih banyak daripada yang tahun sebelumnya ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Komisaris Utama ada Suja Hartono, kemudian Komisaris Independen Dr. Ranu Joseph Pulo, yaitu utama ada Hedi Hartono dan Jojo Hartono. Jadi semua rata-rata keluarga Hartono nih kayaknya ya. Tetapi kalau kita lihat di sini tadi ya, ini kita lihat dulu kepemilikan kayak gak ada yang berubah nih. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ini berarti walaupun labanya berkurang itu kayak sebenarnya is okay ya, karena dia sebenarnya cukup bagus. Karena dia kita gak bisa lihat dari labanya saja, kita harus lihat dari dia persediaannya berapa atau apa dan lain gitu ya. Tapi meningkat sih persediaannya dan lain-lain. Ini adalah ada kasnya ada rupiah, ringgit Malaysia dan lain-lain.
Nah, ini ada taruh di yang rupiah di bank apa aja, paling di bank CIMB Niaga ya. Karena ada US dollar, ada Singapura, ada Thailand, yang Jepang, ada Australia, ada ringgit Malaysia, euro, yuan. Nah, ini suara rata-rata meningkat sih. Kecuali ini yang yuan Cina berkurang cukup banyak. Dari 9 miliaran, sekarang hanya tersisa 600-an jutaan. Kalau yang baht Thailand ini meningkat. Baht Thailand meningkat cukup banyak ya. Dari 6 miliaran menjadi 9 miliaran. Lalu ada deposito berjangka juga meningkat juga untuk di bank BTPN. Nah, ini sudah 2 kali nih. Sudah 2 kali kami temukan kayaknya yang di bank BTPN ada beberapa perusahaan yang dia alihkan depositonya ke bank BTPN. Entah karena itu pada saat itu ada promo atau gimana ya. Nah, makanya mungkin bunganya lebih bagus atau gimana. Dan jika dia di sini ini bahkan dolar US dollar ini 4 sampai 5,5%. Wah, luar biasa nih depositonya jika dibandingkan dengan yang apa. Tapi ya, ini menurut kami. Memang untuk beberapa bank yang di luar negeri itu bunga depositonya lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, itu bisa dicek ya untuk beberapa. Bahkan terkadang kalau kita lihat untuk mata uang mereka terkadang bisa lebih kuat daripada di yang rupiah. Nah, jadi itu bisa dilihat sendiri itu mengapa beberapa perusahaan itu bunganya bisa tinggi bunga depositonya. Jadi kita harus perluas ilmu kita, bukan hanya apa ya. Persediaan ini bahan baku kita lihat dulu. Nah, ini pokoknya persediaan ini meningkat lah. Nah, kita lihat di sini ya. Dari 1,01 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Ini paling banyak di ini bahan baku. Nah, ini kan nampak nih. Bahan baku dia meningkat paling banyak. Nah, ini kan berarti dia memang persiapan. Dia membeli bahan baku, dia gak peduli orang lain mau bilang labanya turun atau gimana, yang penting perusahaannya bagus. Nah, ini cukup bagus sih menurut kami SASM. Nah, ini ada apa asetnya? Bisa lihat di sini. Ini utang bank jangka pendeknya. Utang bank jangka pendek ada kepada Bank Mizuho, Letter of Credit Import. Nah, ada Land and Houses Bank Public Company Limited. Nah, banyak sih mereka dengan luar negeri, ada Trust Receipt dan lain-lain, ada CIMB Niaga, Citibank, Berhad, Malaysia Ringgit. Ini di Malaysia nih. Ini utang bank Bangkok. Ada Malayan Banking Berhad. Tapi kalau kita lihat di sini ya, dia bukan hanya taruh kas di luar negeri. Tetapi memang mereka kayak penjualnya ada di luar negeri atau gimana ya, atau mungkin ada impor atau gimana. Harusnya ini kalau kita lihat di sini, ini ada apa? Trust, ada yang import dan yang ada utang kepada bank yang di luar negeri. Utang bank jangka panjang kita lihat saja. Ini ada Australia and New Zealand Banking Group. Ada Land and Houses Bank Public Company Limited. Ini THB 89. Public Bank Berhad. Bank Bangkok Bank Public. Nah, ini banyak loh mereka. Financial Trust. Dasar perjanjian pinjaman. Nah, mereka dapat pinjaman sih. Jadi memang kalau perusahaan yang pintar, mereka akan bisa tahu di mana bank-bank yang utang, misalnya pinjamannya itu bunganya rendah dan gimana deposito yang tinggi. Ini pintar-pintar sendiri ya. Tapi menurut kami ini perusahaan yang pintar. Ini PT Adindro Inti Perkasa 50% kepemilikan.
Nah, 50%-an baru yang komisaris mereka ada saham juga. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gini ini menurut kami bagus ya. Karena kalau komisaris, direktur semua rata-rata ada pegang kurang lebih 2, 3, 5 beberapa gitu. Itu akan membuat mereka semakin kaya jika perusahaannya bagus. Untuk itu mereka belum lomba gimana perusahaan menjadi lebih baik. Ini menurut kami cukup bagus ya. Walaupun penjualan neto ini berkurang, dari dalam negeri berkurang, tapi nanti kalau ekonomi jadi lebih bagus lagi, seharusnya bisa meningkat sih. Nah, ini bisa dilihat dari yang bahan bakunya gimana persediaannya, pembelian. Wah, ini bahkan pembelian barang jadi dia ada bertambah juga. Pembelian yang bahan 6% bertambah juga. Oh, ini bagus ya nih ya. Nah, ini beban penjualan bisa dari sini gajinya meningkat. Biasa kalau gaji meningkat ini cukup bagus. Promosi dan perikanan dia hampir sama ya, kayak gitu beda. Lalu ada komisi apa nih? Oh, ini komisi meningkat juga. Ada pameran dan lain-lain. Gaji meningkat juga. Jamuan. Oh, jamuan sumbangan hadiah uang kayak ada yang kayak gitu juga, susah 3 miliaran dari 1 miliaran, tetapi dia bagus loh. Dia banyak, dia ada kasih jamuan sumbangan hadiah, dia meningkat dari 1 miliaran sekarang jadi 3 miliaran. Tapi kita perlu tahu juga ya, semua orga ini memang untuk yang ke hal yang benar ya. Ini penghasilan dan keuangan deposito berjangka 6 miliaran menjadi 8 miliaran. Ini semi operasional bisa dari sini. Ada dari penyaring, radiator, karoseri 800. Ini 600, 100-an 52. Nah, ini yang 2024 untuk total penjualannya. 600-an, 100-an 52. Lalu labanya ini. Oh, jika kita lihat dari sini, ini kayaknya meningkatin yang radiator. Berarti radiator kayaknya agak laku ini ya. Ini penjualannya meningkat sih. Nah, ini penjualannya meningkat kalau kita lihat di sini ya. 80 miliaran sekarang menjadi 100 miliaran. Nah, berarti ini bidang yang cukup bagus ya. Mungkin ya. Begitu saya tekan, sekian dan terima kasih, saya investasi.